warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, izin memperkenalkan diri. Saya Dika Nesa Putri dengan NIM belakang 146. Saya Atoki Fariko dengan NIM belakang 164. Saya Dian Putri Kinasi dengan NIM belakang 166. Saya Deki Sanggaini dengan NIM belakang 169. Kami akan mempresentasikan materi tentang TQM. Manajemen mutu total TQM adalah konsep dan metode yang memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh pengelola perusahaan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. Dalam TQM tidak hanya manajemen yang bertanggung jawab dalam memenuhi keinginan pelanggan, tetapi juga peran aktif seluruh anggota untuk memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. TQM mencakup semua fungsi manajemen yang menentukan kebijakan mutu, sasaran, dan tanggung jawabnya, dan mengimplementasikannya menggunakan perangkat seperti perencanaan mutu, kontrol mutu, pemastian mutu, dan perbaikan mutu dalam sistem mutu. Total Quality Environmental Management (TQEM) dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi, penanganan, perbaikan berkelanjutan dari atribut lingkungan yang berpengaruh pada mutu total produk dan operasi perusahaan. Filosofi TQEM terletak lebih berdasar pada TOM (Total Quality Management), yaitu memenuhi harapan konsumen. TOM mengidentifikasikan dan memuaskan definisi pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama TQEM adalah mencapai manajemen sumber daya berkelanjutan secara efektif dengan mentransformasikan ke dalam belajar learning organization. Total Quality System dalam kesiapan untuk membangun tim. Yang pertama, TQE sebagai impian. Sebuah sistem mutu seperti pada sistem perusahaan, di mana setiap petunjuk mudah dikendali seperti perencanaan, karyawan, petunjuk kendali adalah menentukan keberhasilan TQM. Selanjutnya, yang kedua, menetapkan kebijakan mutu dan kesanggupan untuk mendukung kebijakan diadopsi. Komitmen yang kurang yang merupakan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dapat ditanggulangi melalui pelatihan yang insentif seperti yang pertama, kebutuhan TQ di perusahaan, yang kedua, macam-macam tujuan, sasaran, hasil, dan kekurangan yang diharapkan, yang ketiga, definisi TQ, prinsip-prinsip mutu, dan unsur-unsur melalui yang pertama, didukung dengan peraturan TQE, yang kedua, apa yang bisa diharapkan oleh mereka, yang ketiga, strategi yang dirumuskan yang disertai dengan jadwal waktu, yang ketiga, rekomendasi, diskusi, dan adopsi kebijakan mutu, yang kelima, rekomendasi, diskusi, dan adopsi strategi mutu. Yang ketiga, menentukan aktivitas struktur perbaikan mutu. Saat ini belum ada satupun perbaikan TQI yang telah berhasil. Ketiadaan kekuasaan atau yang memegang posisi menentukan yang dapat diandalkan untuk memperbaiki struktur atau perubahan kebijakan, peraturan, ataupun tanggung jawab. Apakah derajat yang hendak diubah dan mutu keterlibatan orang dalam memecahkan masalah mereka sendiri untuk mengendalikan kekuatan arus dan mencegah adanya peraturan yang tidak memenuhi syarat, kebutuhan beberapa struktur, termasuk petunjuk, perencanaan strategis, perencanaan mutu, dan perencanaan pelatihan. Yang keempat, memilih pemimpin bermutu dan bertanggung jawab. Diperlukan seorang pemimpin usaha peningkatan mutu. Orang itu harus yang disegani, giat, dan banyak mengetahui tentang TQ, memiliki dedikasi tinggi dalam peningkatan kesinambungan. Koordinator TQ harus berpegang pada komitmen manajemen sebagai bagian dari satu tim sumber daya yang dapat mendorong dan mendukung ketika meningkatnya TQ. 5. Koordinator peningkatan mutu. Koordinator peningkatan mutu bertanggung jawab atas kepemimpinannya dalam usaha peningkatan mutu. 6. Tanggung jawab Dewan Peningkatan Mutu. Dewan Pemeliharaan dan Penjaminan Mutu juga membantu pengembangan sumber daya untuk menjamin mutu terpelihara. 7. Pelaksanaan yang bertanggung jawab. Perbaikan mutu, pelaksanaan pelatihan, penasehat, dan membantu tim perbaikan mutu di dalam pelaksanaan TQE.
Yang kedelapan, tanggung jawab tim mutu. Tim peningkatan mutu memusatkan usaha mereka di dalam mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan melalui pengendalian dari hasil proses dan pengadaan sumber daya untuk menerapkan solusi di dalam termasuk pendidikan. Yang kesembilan, pengembangan konsep mutu dari TQA. Mulai dari Dewan Peningkatan Mutu, pimpinan puncak, dan fasilitator harus dilatih sehingga terlatih di dalam pengetahuan awal TQA. Yang ke-10, pengembangan perencanaan strategis. Dewan Penjamin Mutu harus bertemu dalam suatu sesi perencanaan strategis untuk mengidentifikasi satu misi naskah, visi, pemandu prinsip-prinsip, dan memusatkan strategi yang fokus pada pelanggan. Yang ke-11, perencanaan perbaikan mutu. Rencana perbaikan mutu merupakan gambaran keseluruhan perjalanan perusahaan. Satu contoh dari peningkatan mutu merencanakan mengikuti. Yang ke-12, program pelatihan mutu. Program pelatihan mutu harus dibagi menjadi satu komponen kesadaran, satu komponen implementasi, dan satu komponen pelajaran berkelanjutan, dan mereka harus secara sukarela mengikuti pelatihan. Yang ke-13, mendefinisikan biaya sistem mutu. Biaya mutu adalah biaya yang timbul karena berbagai kesalahan yang terjadi. Yang selanjutnya, mempertimbangkan dalam melaksanakan TQM. Pemimpin pendidikan TQ yang efektif menjaga visi mereka sendiri untuk berlatih 4 kompetensi yang berbeda secara khusus. Yang pertama, teori manajemen timing. Yang kedua, pemfokusan pada pelanggan secara kontinu. Yang ketiga, analisis nilai. Yang keempat, kegunaan yang efektif dari peralatan manajemen yang khusus. Teori manajemen timing berdasar pada peningkatan yang berkelanjutan melalui pemecahan masalah menggunakan kontribusi dari setiap orang terhadap kepuasan pelanggan. Sikap pelanggan memerlukan keyakinan yang konstan dalam meyakini satu sama lain di dalam organisasi demi kepuasan pelanggan eksternal. Analisis nilai merupakan reaksi manajemen yang bersifat otomatis terdapat kepuasan yang saja yang terturut mempertimbangkan biaya input dan melawan jumlah nilai terhadap sistem.